Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara pembahasan tentang perpolitikan di Indonesia ini. Tema kali ini tentang peluang partai-partai Islam untuk kembali menjalani poros tengah jilid 2. Dan alhamdulillah bersama kami ada Pak Dr. Saji Ayatim YTMAG, beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan juga salah seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, kita langsung saja. Jadi berkenaan dengan peluang ini partai-partai Islam di perpolitikan kita yang memang belum saatnya atau belum mendapatkan suara terbanyak nih di pemilu legislatif kemarin. Nah, ini ada wacana, ada keinginan dari beberapa partai Islam untuk bahkan juga mungkin dorongan dari masyarakat muslimnya untuk kembali gitu mengambil poros tengah ini para partai Islam ini. Ini peluangnya seperti apa Pak Haji? Begini ya, jadi bisa dikatakan punya peluang juga bisa gitu ya, kemudian tidak juga bisa gitu ya. Umat Islam ini ya, dalam arti politik Islam ini yang diwakili oleh partai politik yang mengatasnamakan yang di belakangnya itu umat Islam. Nah itu dikatakan peluang apabila memang yang satu dengan yang lain bisa mengikatkan rasa bersama, maksud bersama, kemudian aksi bersama untuk tujuan ya, satu tujuan yang sama gitu, untuk satu tujuan yang sama. Nah itu memungkinkan itu. Tetapi biasanya di kalangan umat Islam ini masih terpaku pada figurnya masing-masing. Jadi barulah kalau figurnya sendiri itu yang naik, maka seperti kemenangan itu untuk dirinya, bukan kemenangan untuk umat Islam secara keseluruhan. Nah, itu masih ada kendala seperti itu. Itu bisa nanti dikatakan ada peluang tapi tidak dimanfaatkan karena memang ijma'ul ra'yah tidak ketemu, ijma'ul iradah tidak ketemu, ijma'ul amal. Jadi ijma'ul ra'yah satu pandangan, ijma'ul iradah satu kehendak, ijma'ul amal tidak juga satu aksi untuk memunculkan politik umat Islam itu satu itu ke depan. Sekalipun dalam prosesnya berbagai macam partai politik itu tidak ada masalah. Tetapi ketika mau mengakses, mengakhiri itu memunculkan Islam dan non Islam, maka itu harus menyatu gitu. Ya. Dan peluang sekarang 32% itu bisa bergabung. Itu pintunya sudah nampak sekali. Tinggal ijma'ul ra'yah bisa enggak? Ijma'ul iradah bisa enggak? Ijma'ul amal bisa enggak untuk mengeluarkan satu figur yang disepakati bersama. Jadi peluangnya sudah ada Pak, ini peluangnya. Nah, hanya tinggal tadi ketika syarat tadi lah begitu ya, untuk menyatukan itu. Nah, dari sekian pertemuan ini udah beberapa kali pertemuan ya, saya setelah 2 kali ya ada pimpinan partai itu, partai Islam sudah mengadakan pertemuan secara intensif seperti itu. Nah, ini menurut Pak Haji peluangnya sekian berapa persen nih Pak Haji untuk bisa bersatu, atau berapa partai ini yang kira-kira sudah siap gitu untuk gabung di poros tengah jilid 2 ini? Jadi bagi saya itu begini. Jadi nanti mungkin bisa keluar dari pimpinan-pimpinan partai itu sebetulnya yang dimunculkan, tapi disepakati bersama. Taruhlah ini pimpinan partai A, B, C, D. Ternyata masih ada pimpinan taruhlah ormas yang memang bisa dimunculkan, yang bisa disepakati bersama. Itu bisa begitu itu polanya. Jadi asal ditunjuk bersama, kemudian juga siapa wakilnya juga ditunjuk bersama. Ya tinggal kesepakatan umpamanya. Mungkin kriterianya dia
yang tadi itu Ya. standar yang Standar 6 tadi, maksimal tadi, ya. standar maksimal. Yang dinun muttaba, sultanun qahir, hisbun daim, amnun amun, kemudian adlun syamil, amalun pasi. 6 standar itu ternyata baru ada jika menggali di luar figur partai-partai politik. Itu dimunculkan. Siapa yang harus dimunculkan? Pertama mungkin pertimbangan empiriknya dari segi komunikasi dia paling bagus. Relasi sudah dibangun di antara nasional dan internasional. Kemudian tidak ada kecanggungan berbicara bahwa agama dia itu muslim tidak canggung dengan non-muslim. Karena itu Indonesia merupakan satu bagian dari negara muahadah, negara produk perjanjian bersama. Jadi kriteria harus diperjelas dulu, Pak. Ya, itu harus diperjelas dulu. Baik, Pak Haji, nanti kita Ya. break dulu, ada season berikutnya. Para pemirsa, kita break dulu sebentar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi kepada pembahasan semula di awal bahwa tadi peluang partai-partai Islam untuk bersatu itu ada ya Pak Haji ya. Ya. Nah, tinggal ada kesamaan tadi, 3 kesamaan tadi. Nah, kira-kira sekarang Pak Haji karena umat gitu ya atau peran serta Muhammadiyah ini ya, karena termasuk masa terbesar juga nih Pak Haji di umat Islam kita ini. Nah, kira-kira kebijakan-kebijakan apa ya, untuk supaya peluang ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh para partai Islam ini? Karena bagaimanapun kita berharap ini bisa bersatu Pak Haji. Ya. Nah, pertama sebetulnya ya partai politik kalau mengambil di luar komunitas kepartaiannya itu tidak salah itu. Tidak salah. Karena tujuan dari aktivitas partai politik pembelaan terhadap umat. Betul. Dan Muhammadiyah berada dalam posisi bersama-sama umat dari sekian saat. Betul. Menyerahkan pendidikan untuk mencerdaskan umat, menyerahkan kesehatan untuk memperbaiki kehidupan sehat umat. Kemudian juga ada masalah-masalah yang umpamanya umat sengsara, umat lemah, maka Muhammadiyah dengan program-program advokasi kaum du'afanya. Jadi sangat memungkinkan itu. Dan kalau umpamanya dari kalangan Muhammadiyah ada yang diangkat, itu saya yakin ormas yang lain meresponnya dengan baik. Karena kalau orang Muhammadiyah masuk jadi pimpinan umpamanya, untuk kesehatan dia sudah terbiasa. Sudah ada lembaga-lembaga kesehatan yang itu bisa sudah nyata gitu di dalam kehidupan di masyarakat. Kalau butuh pendidikan sudah siap, gitu ya. Dan itu tidak bisa dinafikan oleh ormas-ormas yang lain. Nah, dalam pertemuan setiap saat dengan ormas lain, jadi mereka itu hanya mengharapkan Muhammadiyah lah yang ke depan. Nah, jadi kalau umpamanya ada presiden, umpamanya calon presiden mengangkat wakilnya dari Muhammadiyah, itu sebetulnya sudah siap umat untuk bisa menerima. Perangkatnya sudah dimiliki, sudah biasa lah. Bersentuhan dengan kesehatan, bersentuhan dengan pendidikan, bersentuhan dengan sosial, umpamanya bersentuhan apabila ada bencana-bencana longsor, bencana itu Muhammadiyah siap. Jadi apalagi kalau umpamanya menjadi pimpinan negara gitu ya. Instruksi itu bukan kepada yang lain, langsung saja instruksi ke internalnya itu sudah bergerak lebih kuat gitu. Jadi karena perangkat-perangkatnya sudah siap gitu. Nah, itu sejauh mana Pak? Kalau tadi skupnya organisasi ya. Nah, sudah direspon juga oleh partai-partai Islam yang memang tidak juga semuanya basisnya organisasi Islam gitu Pak. Jadi begini ya. Taruhlah umpamanya pendidikan yang ada di Muhammadiyah, orang Nasrani juga banyak belajar di sana. Jadi sudah tidak asing. Seperti umpamanya dari Papua kan 80% mahasiswa non Muslim, itu sudah biasa. Jadi non Muslim bersenandung Mars Muhammadiyah itu sudah biasa. Agama Islam itu sudah biasa itu. Gitu. Itu kan aksesnya hanya mungkin di Jawa Barat ini agak berat gitu karena
jarang sekali kita berpapasan, bertemu, ngobrol bersama-sama dengan non-muslim. Itu agak berat di Jawa Barat ini. Nah, itu tetapi di daerah-daerah yang lain itu sudah terbiasa. Nah, ini itu jadi seperti itu. Karena itu kenapa juga demikian? Muhammadiyah punya sistem pengetahuan yang lebih elegan, gitu ya, lebih egaliter, moderat. Nah itu tengahan, nah itu sistem studi ajaran yang ditanamkan di internal Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang keluar dari pemikiran tengahannya itu bukan orang Muhammadiyah sebetulnya. Nah itulah. Ya artinya ini peluang dari Partai Islam terbuka. Nah, mudah-mudahan ini Muhammadiyah dengan berbagai perangkat dan perangkat dan fasilitas ini bisa juga mendukung, Pak ya. Dan direspon nih, yang penting diresponnya Pak ya. Direspon sehingga ini bisa jadi terwujud jalannya, mudah-mudahan gitu. Baik, pemirsa sekalian, itu tadi pembicaraan kita bagaimana peluang partai Islam untuk menjalin kerjasama dan juga masuk ke jalur poros tengah jilid 2 ini, dan juga tadi didukung oleh perangkat-perangkat dari Muhammadiyah dan peran serta Muhammadiyah untuk juga mendukung ke arah sana. Terima kasih Pak Haji atas penjelasannya, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.